Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i dengan NIM C1D1210005. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi cybersecurity dari pertemuan 1 sampai 15. Cybersecurity adalah tindakan untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman cyber dan akses ilegal. Ancaman ini bisa dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai macam kepentingan yang merugikan korban. Tidak hanya mengincar perusahaan besar, ancaman cyber juga menyerang bisnis kecil hingga kalangan pribadi. Contohnya seperti mengakses informasi sensitif, mengubah atau bahkan menghancurkan data-data penting. Konsep cybersecurity yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Maksudnya adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Kedua, integrity. Maksudnya yaitu menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Yang ketiga, availability. Maksudnya jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Misal perusahaan Anda berbasis aplikasi keuangan. Manfaat cybersecurity. Yang pertama ada data sensitif terlindungi. Seluruh data Anda bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Yang kedua, menjaga produktivitas. Dengan cybersecurity, sistem dan jaringan Anda akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga Anda dapat bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Yang ketiga, ada waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Yang keempat ada membangun kepercayaan customer. Dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan tak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker dan semakin yakin untuk memilih produk atau layanan Anda. Apa itu PSE? PSE adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, atau e-money. Tugas utama PSE adalah menjaga keamanan dan kehandalan sistem elektronik mereka agar dapat dipercaya oleh para pengguna dan melakukan otorisasi serta verifikasi transaksi pembayaran. PSE juga diawasi oleh lembaga regulator seperti Bank Indonesia atau OJK untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Manfaat PSE sendiri yaitu masyarakat dan perusahaan antara lain adalah kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran non-tunai, efisiensi biaya, kemudahan dalam pengelolaan keuangan, peningkatan daya saing perusahaan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan keuangan konvensional. Aturan yang dibuat Kominfo. Aturan yang dibuat oleh Kominfo biasanya telah melalui tahapan yang matang dan melibatkan banyak ahli dan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna teknologi informasi, serta mengatur penggunaan teknologi informasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika aturan tersebut diterapkan dengan benar dan sesuai dengan tujuannya, maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan melindungi kepentingan nasional. Permasalahan PSE, saat awal-awal penerapan PSE di Indonesia, terjadi beberapa masalah seperti minimnya infrastruktur teknologi dan sarana pendukung, kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, kekhawatiran akan keamanan dan privasi data, biaya tambahan pada transaksi non-tunai, dan persaingan yang ketat antara penyelenggara sistem elektronik. Keamanan data. Praktik dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.
penggunaan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, modifikasi, atau penganjuran. Tujuan utama dari keamanan data adalah untuk memastikan bahwa data tetap aman dan terlindungi dari ancaman seperti peretasan, virus komputer, pencurian identitas, atau serangan cyber lainnya. Ruang lingkup keamanan data yang pertama yaitu keamanan fisik. Keamanan fisik melindungi tempat penyimpanan data dengan pengamanan fisik seperti kunci, kartu akses, kamera pengawas, atau sistem alarm. Yang kedua, keamanan jaringan. Keamanan jaringan membatasi akses ke data dengan mengamankan infrastruktur jaringan seperti router, firewall, atau gateway. Yang ketiga, keamanan sistem. Keamanan sistem sendiri melindungi sistem operasi, database, dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk memproses, menyimpan, atau mengelola data dengan penggunaan sandi yang kuat, autentikasi pengguna, enkripsi data, dan pemantauan akses pengguna. Yang terakhir ada kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan membuat kebijakan yang jelas dan teratur untuk mengatur akses ke data dan membatasi tindakan yang berpotensi membahayakan data. Implementasi strategi. Implementasi strategi merujuk pada serangkaian tindakan konkret yang dilakukan untuk menerapkan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Implementasi strategi melibatkan semua aspek organisasi, termasuk orang-orang, sumber daya, dan proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rencana strategis dijalankan dengan sukses dan tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Perbedaan formulasi dan implementasi. Formulasi strategi adalah proses merumuskan rencana strategi organisasi, termasuk identifikasi tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan implementasi strategi di sisi lain adalah proses menjalankan rencana strategi dan mengubahnya menjadi tindakan nyata dalam organisasi. Dalam formulasi strategi, organisasi menentukan arah, strategis, dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan implementasi strategi melibatkan tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum cyber law. Serangkaian peraturan hukum yang berlaku untuk aktivitas yang dilakukan di dunia maya atau di internet. Cyber law mencakup berbagai aspek seperti keamanan data, privasi online, kejahatan cyber, dan sengketa hak kekayaan intelektual di dunia digital. ISO 27001. ISO 27001 ini adalah standar internasional yang memberikan panduan tentang cara mengelola keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Standar ini membantu organisasi melindungi informasi penting mereka dan mengurangi risiko yang terkait dengan keamanan informasi. ISO 27001 ini melibatkan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus dari langkah-langkah keamanan informasi. Firewall. Firewall adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah atau aktivitas yang berbahaya. Firewall bekerja dengan menganalisis lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, serta memutuskan apakah data tersebut diizinkan atau diblokir berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Intrusion Detection System. Sebuah mekanisme yang digunakan untuk mendeteksi upaya intrusi atau serangan terhadap jaringan atau sistem komputer. IDS secara terus-menerus memantau lalu lintas jaringan dan mencari tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan atau tidak wajar. IDS dapat mengidentifikasi serangan seperti pemindaian port yang mencurigakan, percobaan akses yang tidak sah, atau pola perilaku yang tidak biasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.